Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita di pertemuan ke-14 Design Thinking, yaitu tentang Task-Based Usability Testing. Sebelumnya kita udah ngomongin tentang personas dan prototyping ya. Apa gunanya personas, kenapa, bagaimana personas dapat membantu gitu kan. Salah satunya dengan men-trigger empati ya. Oke. Sekarang kita akan ngomongin si usability testing. Jadi mungkin ini agak asing, walaupun kalau kita dari namanya tahulah usability testing, kita ngetes kegunaan gitu kan. Cuman kalau usability testing ini kalau untuk di dunia IT sih udah sering banget gitu dipakai ya. Oke, jadi sebenarnya itu ngapain sih usability testing gitu ya? Pertama di sini ini mau men-uncover untuk melihat apa ada problems nggak sih di desain. Jadi maksudnya gini, ini kalau mau yang simple aja yang dari dulu saya selalu jadiin contoh ya. Kita ngedengerin kalau user, wah saya pengen handphone yang baterainya tahan lama nih, Android semuanya baterainya cepet banget, habis sehari, nggak nyampe sehari udah habis gitu kan. Pengen baterainya gede. Bisa dibikin baterai gede, tapi dengan teknologi yang ada sekarang, handphonenya jadi berat gitu kan. Nah, kalau misalnya itu dilakuin gitu kan, oke, 400 gram misalnya gitu kan. Terus gimana? Kira-kira menarik nggak buat user gitu kan? Nanti akan kelihatan kan begitu user yang misalnya dia awalnya, wah saya pengen handphone Android yang tahan lebih dari sehari. Tapi begitu dikasih produknya yang beratnya hampir setengah kilo, mungkin dia nggak mau beli gitu kan. Enggak ah, keberatan, gila apa bawa-bawa setengah kilo taruh di kantong depan nggak bisa gitu, jatuh kan. Apa melorot gitu kan, kalau di kantong depan, di kantong celana belakang keberatan gitu kan, mungkin celananya melorot juga atau gimana gitu kan. Jadi kalau di contoh ini kan berarti problem solvingnya udah benar ya kan, dengan teknologi yang ada gitu kan. Tapi di sini uh, ternyata orang nggak mau gitu kan beli. Jadi kita bisa ngelihat di sini ada beberapa opportunities gitu ya. Maksudnya apa? Wah ini kan apa opportunitiesnya, orang nggak bisa kok diatasin, ternyata kita bikin customer nggak mau gitu kan. Pertama opportunitiesnya apa? Uh, ini karena barangnya udah ada loh ya. Produk ini udah ada yang make, nggak banyak tapi ada yang make. Orang yang di lepas pantai, anjungan lepas pantai yang atau yang di kutub utara, yang kutub selatan, yang ekspedisi yang emang jauh dari peradaban gitu ya, jarang-jarang ketemu colokan. Orang kayak gitu yang pakai. Jadi di desain gak cuma baterainya yang irit, tapi dia juga yang tahan banting, karena orang-orang yang make itu bakal yang pergi ke tempat yang minim peradaban gitu kan, ya enggak? Itu yang pertama. Udah ada kan, udah terjadi. Yang kedua apa? Handphonenya biasa, tapi dibikin cepet ngecharge-nya. Jadi walaupun cuma tahan let's say 3/4 hari, orang nggak masalah. Karena apa? Ngecasnya cepet men. 5 menit kan, kalau dulu apa quick charging 1, quick charging 2, quick charging 1 tuh saya lupa ya. Pokoknya fast charging itu kan 5 volt 2 ampere. Kemudian kalau quick charging kalau nggak salah 5 volt 3 ampere. Terus kalau sempet dulu dibikin 5 volt 4 ampere, cuman kayaknya kepanasan buat baterainya, bebannya berat ya. Akhirnya voltasenya dinaikin. Jadi ada yang 6 volt gitu kan, ada yang 9 volt sampai kalau saya nggak salah 12 volt gitu ya, walaupun ampere kecil sehingga wattnya tetap sama kan. Itu kan ada opportunities di situ dan udah terjadi, udah diambil gitu oleh manufaktur gitu kan. Karena keluhan, handphone ini boros gitu. Dibikin irit nggak bisa. Bisa, tapi akhirnya nggak ada yang pakai. Opportunitiesnya apa? Bikinlah quick charging. Atau kalau dalam kasusnya misalnya di notebook, dibikin mungkin nggak irit banget, tapi dia adaptornya enteng, ya kan? Jadi bagi orang yang road warrior, yang mobile worker, dia happy-happy aja. Karena apa? Mobile worker pasti kan dari kantor ke kafe kemana yang selalu ada colokan.
kafe zaman sekarang ya, colokan banyak banget di mana-mana. Apalagi yang tentu saya ke apa, Kopi Nako apa satu lagi saya lupa apa namanya, kebanyakan. Itu bahkan tiap meja disediain colokan. Nggak satu, nggak dua gitu. Jadi ada extension cord gitu. Ada 4 atau 5 per meja loh ya. Ada lagi kalau mau ngambil di rak juga bisa gitu. Nah, untuk orang-orang kayak gini, kadang-kadang dia nggak perlu misalnya yang baterainya gede banget untuk notebook ya, untuk laptop ya. Nggak perlu yang baterainya gede banget karena berat. Atau baterainya gede dan enteng, mahal, ya kan? Itu dia. Ada opportunities. Kemudian setelah itu, katakanlah iteration berikutnya kan, kita bisa ngelihat mengenai user behavior dan preference dengan usability testing ini. Karena apa? Di usability testing ini, itu kayak gimana sih maksudnya? Jadi, kita mengundang atau kita yang datang ke kumpulan orang untuk nih contoh produknya. Atau mungkin kalau iterasi kedua, ya ini produk kita yang sebelumnya, apa sih yang kurang gitu. Tapi kalau produk kita masih baru, kita kasih prototype kan. Cobain dong. Kita jangan ngomong terlalu banyak. Intinya biar dia nyoba sendiri, biar dia ngeliat sendiri, biar lebih objektif gitu. Oke, nanti kita akan lihat detailnya. Kenapa kita nggak boleh terlalu banyak ngomong ininya, gini, nggak, jangan. Karena intinya usability testing itu justru interaksi dia dengan produk kita gimana. Mulai dari awal ya, awal ngeliat blink testnya. Nanti kita lihat blink test itu apaan ya. Blink testnya gimana. Dia nggak perlu dikasih tahu kalau misalnya, oh ternyata susah, ternyata ya kan. Nanti kebuka. Itu maksudnya. Nah, kenapa? Karena gini. You are not your user and you cannot think like a user unless you're meeting user regularly. Nah, ini kalau di IT itu udah tahu banget. Yang namanya developer itu nggak akan bikin program dengan user interface yang suka hati dia. Kalau zaman dulu iya, coba deh liatin aplikasi-aplikasi zaman dulu yang masih jelek banget. Karena zaman dulu apa? Pertama pilihan nggak banyak. Kedua orang juga demandnya nggak tinggi gitu. Jadi misalnya yang penting udah bisa. Jadi ini ya kalau pengen sebentar kita lihat di mana ya. Ini saya close dulu. Kita lihat di sini deh. Ini saya kasih yang ini dulu ya. Yang lebih heboh ya. Ini kalau zaman dulu ini apa? MS Word-nya zaman dulu ya. MS Word-nya zaman dulu. View image mana sih view image? Kagak ada view image. Bisa nggak sih kita lihat? Sudahlah. Kecil kan nggak kelihatan ya dari sini ya. Kalau misalnya bisa nggak sih kita copy image aja, tampilkanlah di sini. Coba. Nah, jadi ini zaman-zamannya masih DOS ya. Tapi bukan cuman itu masalahnya. Lihat komen-komennya pun masih susah gitu ya. Mungkin kan, Pak ini zamannya DOS. Oke, ini bayangin ya, kalau dulu ngetik zaman dulu ini, kita harus ngapalin untuk nge-save apa, untuk nih ya, scroll apa. Terus ntar belum lagi kalau mail merge atau apa gitu ya. Ini zamannya WordStar dulu ya. Dulu belum ada MS Word. Sekarang kita balik lihat lagi, nggak apa-apa. Kita lihat yang udah di Windows deh. Yang udah di Windows. Contohnya apa nih? WinWord. Ini Microsoft Word zaman dulu nih. Kok WinWord? Tulisannya WinWord tapi WordStar. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, ini WordStar zaman dulu. Copy image lagi biar kita bisa lihat di sini ya. Hap. Nah, ini cerewet banget sih si desainer ini. Jadi, emang sih dibanding WordStar yang tadi udah lebih bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan Office sekarang, coba lihat ya. Nggak ada warna di sini. Oke. Terus kemudian fontnya biasa, terus ribbonnya hampir nggak ada gitu kan. Kemudian ya kalau ini resolusi rendah zaman dulu emang kayak gitu ya. Nah ini semua dulu belum terlalu mikirin UI atau user interface atau user experience gitu. Dulu juga orang yang penting udah bagus sudah ada gitu kan, kasarnya gitu dulu. Cuman sekarang karena
pilihan tambah banyak. Jadi udah nggak bisa kayak gitu. Tapi kita di developer ya di IT itu ngerti banget dari dulu untuk masalah ini. Karena banyak banget program yang bagus, yang powerful, tapi user interface-nya jelek, jadi nggak banyak yang pakai. Sebaliknya, ada program yang biasa banget tapi mudah sekali, itu jadi lebih laku. Gitu. Itu maksudnya. Kenapa makanya di sini usability testing itu penting banget, karena yang bikin biasanya nggak nyadar kalau itu susah, karena kan dia bikin dari nol ya. Dia udah mikir, ini gampang, ini cuma tinggal gini. Iya, karena dia yang bikin, dia hafal luar kepala. Tapi bagi orang yang baru pertama lihat, belum tentu kan, malah biasanya enggak gitu kan. Itu pentingnya. Kenapa? Yang namanya pembuat itu biasanya bukan pemakai. Bahkan dia nggak in touch dengan dengan yang menggunakan produknya dia sendiri. Makanya kenapa perlu orang lain yang jadi jembatan di tengah-tengah. Dia menghubungkan ke user dan dia juga bilang ke creator ya, pembuat, developer, whatever namanya itu. Itu dia maksudnya. Karena misalnya, ya udah suruh aja developer sering-sering ketemu user. Nggak bisa, karena kalau bisa dibilang ya, mental developer itu kalau bagi orang awam itu suka nyari jalan yang susah. Karena memang seperti itu, karena memang didesain seperti itu. Mereka harus di-challenge terus, kalau nggak mereka bakal dull gitu, bakal jadi jelek. Jadi kadang-kadang untuk sesuatu yang mudah pemecahannya, mereka cenderung mengambil jalan yang rumit. Jadi sebenarnya bisa lebih gampang, tapi mereka cari jalan yang rumit karena memang that's the way they think gitu. Emang kayak gitu. Dan memang the good developer itu emang kayak gitu. Nanti dia perlu input dari user langsung, tapi biasanya enggak. Kenapa? Karena biasanya developer introvert gitu. Berhubungan sama user langsung itu agak-agak bisa lost in translation gitu ya. Jadi perlu ada orang di tengah yang dia bisa ngomong ke user, dan dia bisa ngomong ke developer di tengah-tengah, biasanya namanya business analyst gitu ya. Jadi yang dia ngerti teknis, dia tahu gimana ngomong ke developer, dan dia juga cukup ekstrovert untuk bisa menggali dari user. Itu maksudnya. Apa itu usability test? Itu adalah nih yang simpelnya gitu ya. Melihat bagaimana orang menggunakan apa yang kita buat. Jadi langsung dipakai kayak tadi saya bilang gitu kan. Either itu iterasi kedua, berarti yang versi satunya nih cobain apa kekurangannya, apa kelebihannya. Atau misalnya kalau ini baru, ini prototipenya. Coba lihat coba gunakan. Kita nggak ngasih guidance terlalu rumit, terlalu ini, biar dia find out sendiri. Kalau emang jelek ya jelek, kalau emang susah ya susah. Itu intinya usability testing, ya nggak? Nah, di sini ini contoh yang paling gampang gitu ya, usability testing. Kalau misalnya emang dia bentuknya bukan barang, dia bentuknya aplikasi gitu ya. Jadi kelihatan yang kiri ini adalah participant-nya, yang kanan ini facilitator-nya. Dan kalau ini kan karena aplikasi, jadi si participant dia harus di depan laptop gitu ya, ngelihat gimana nih aplikasi gampang atau enggak, gimana apa yang kurang atau apa bla 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 gitu ya. Tapi ada satu lagi yang sering dilupakan orang, itu adalah si facilitator itu juga harus mendokumentasikan everything. Makanya kenapa biasanya kalau usability testing yang ideal itu ada video archive-nya, ada rekamannya. Jadi kalau ada yang lupa, karena kan dia harus ngetik, tapi kan dia juga harus ngobrol dengan partisipan. Jadi kadang-kadang pas lagi ngobrol ada yang mau diketik, lupa gitu. Nah, kemudian di sini ada lagi, ini external monitor untuk yang melihat ya apa yang dilihat oleh si partisipan. Jadi biasanya di belakang ini juga ada panelis, mungkin satu orang atau berapa orang yang ngelihat juga dari si partisipan ya, dia ngapain aja. Jadi mencegah hal-hal yang aneh-aneh, misalnya partisipannya ternyata mau ngedestroy atau apa, atau mungkin misalnya partisipannya salah ngeklik atau gimana gitu ya, kadang-kadang bisa aja gitu kan, misalnya mau disuruh ke file tapi dia perginya ke mana gitu, exit misalnya gitu kan, maaf pak bukan itu, oh iya lupa saya, karena kan partisipan orang juga, bisa aja dia pikirannya lagi kemana gitu kan. Nah kemudian yang terakhir ini ada task sheet-nya, jadi ada daftarnya dari awal, si partisipan udah harus tahu ini loh, karena biasanya partisipan itu dibayar atau enggak, misalnya emang orang dekat dari karyawan kantor. Ini loh tugasnya apa, task sheet-nya apa aja, 1, 2, 3. Jadi dia kebayang, oh ada 3,
oh kira-kira saya berapa menit lagi selesai. Karena kan biasanya mereka juga sibuk kan, atau mungkin ada kerjaan lain atau apa gitu kan. Atau kalau misalnya emang dibayar, mereka tahu, oh ini bayarannya kurang nih, tugasnya banyak banget misalnya gitu kan. Jadi transparan gitu, transparan. Semuanya harus sama-sama nyaman. Karena kalau enggak, si partisipan ini pasti akan kontraproduktif. Either dia digampang-gampangin atau disusah-susahin gitu. Either way, tujuan usability testing nggak tercapai. Makanya kenapa harus transparan, harus nyaman dua-duanya. Harus sama-sama enak biar flows naturally. Itu maksudnya. Oke. Kemudian, ini kenapa di belakangnya? Coba kita lihat ada apa sih tulisannya di belakang sini. Saya jadi lupa. Oke, oh ini tadi udah. Oke lah, ya. Kemudian berikutnya, ini ya. Oh tadi ini di belakangnya gimana sih? Oke, nah sekarang gimana cara kita melakukan usability test? Yang tadi saya udah sedikit singgung ya. Pertama, kita pergi ke crowd. Kalau misalnya barangnya itu memang barang yang bisa demonstratif gitu ya, bisa ditunjukin. Kalau HP jangan, nanti ada yang bawa kabur gitu, ada yang jambret kan. Tapi kalau misalnya layangan, udah nggak ada yang main layangan sekarang ya. Ya misalnya apa ya, mobil remote control atau mungkin drone atau apa kan heboh, jadi banyak yang lihat kan. Itu boleh, oke. Atau kita misalnya emang kayak tadi handphone, kita invite the crowd to you, kita undang ke kantor kita gitu kan. Nah kalau kayak gini biasanya pasti ada kompensasinya gitu kan, either makan siang gratis, either apa. Tapi kalau misalnya ke perusahaan gede kayak Apple atau Google atau apa, mungkin nggak perlu dibayar juga orang senang aja kali ya, nggak tahu sih. Misalnya gitu ya. Tapi intinya invite the crowd to you. Jadi mereka yang datang ke tempat yang kita controlled environment. Ada plusnya ada minusnya dua-duanya. Kalau yang go to a crowd, enaknya apa? Jadi publikasi gratis gitu kan. Orang semua, oh apaan tuh, apaan tuh. Wah ada drone baru tuh. Wah baling-balingnya nggak 4 loh, 3 misalnya atau 7 gitu kan. Jadi bahan perbincangan yang positif jadinya kan. Ya kalau misalnya bagus. Kalau misalnya jelek gitu kan, nggak masalah juga, masih bisa ada damage control gitu kok. Oh iya ini masih prototipe, misalnya jatuh gitu kan. Oh iya ini karena gini bla 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 atau apa gitu ya. Tapi intinya ada keuntungannya kalau go to a crowd. Sebaliknya, kalau invite a crowd to you itu juga ada keuntungannya apa? Environmentnya lebih terkontrol. Jadi semuanya maximize, kita bisa mengontrolnya lebih maksimal. Karena kalau di crowd, kadang-kadang orangnya misalnya kebelet atau misalnya tiba-tiba ada media doyan es krim, ya tiba-tiba ada tukang es krim lewat, terdistract dia kan, jadi nggak fokus lagi, kayak gitu loh. Itu hal-hal yang simple aja gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian build a rapport is the key, establish a connection, make them feel comfortable and be open. Intinya jadi gini. Si partisipan ini harus serileks mungkin gitu kan, supaya dia bisa natural. Jadi kalau misalnya dipaksa mungkin karena dia takut kan, oh ya udah bilang bagus-bagus aja semua, malah nggak objektif kan, malah jadi jelek. Atau kalau misalnya terlalu lulus gitu kan, maksudnya apa, terlalu santai, jadi dia pengen cepet-cepet gitu kan, ya udah ini apa misalnya ini jelek biar cepet gitu kan, atau enggak bagus-bagus semua biar apa gitu kan, tapi nggak natural gitu. Jadi intinya jangan terlalu relax tapi jangan terlalu kaku gitu. Plus di sini kita harus build rapport. Ini kayaknya udah pernah ada di pertemuan sebelumnya ya. Jadi intinya itu sama aja kayak kita networking, kita berteman atau apa gitu ya dengan kenalan. Kita harus build rapport yang paling gampang gini. Kita pengen dia melakukan sesuatu untuk kita kan. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu buat dia dong, ada timbal baliknya dong. Biasanya paling gampang apa? Kita kasih fee kan, kita kasih duit gitu. Jadi dia akan merasa lebih serius gitu untuk melakukan testingnya. Itu maksudnya. Itu yang simple, yang gampang dimengerti ya. Tapi biasanya build a rapport juga ada pas lagi ngobrol, pas lagi apa. Jadi misalnya, oh bapak anaknya sekolah di mana? Oh di sini. Oh iya sama pak, anak saya juga sekolah di sana misalnya. Atau misalnya, oh iya sama pak, anak saya juga SD. Oh iya sama pak, anak saya juga cowok. Bisa gitu. Jadi melihat ada kesamaan, building a rapport gitu loh. Itu maksudnya supaya dia lebih comfortable dan lebih terbuka jadinya, nggak. Karena kan manusia itu kan makhluk sosial gitu. Kalau misalnya terlalu kaku, dia jadinya nggak open. Jadi misalnya ada yang jelek dia nggak bilang, ada yang bagus dia nggak bilang, ya kan? Masalah tuh kalau misalnya dia nggak comfortable.
Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini juga ya ini sama kayak dinamikanya kalau kayak di apa namanya ya? Kayak di kehidupan sosial biasa. Jadi kalau misalnya kita ngumpulinnya satu-satu one on one kayak tadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita FGD gitu ya, fokus group discussion, kita juga perlu lihat dinamika dari si grup ini. Misalnya nih, siapa yang jadi leader ya? Biasanya tuh ada tuh, entah yang emang paling banyak ngomong, yang paling caper, yang paling apa. Kita ngelihat juga di situ. Jangan sampai si informal leader ini kayak maksa kehendaknya ke yang lain, ya enggak, ya enggak. Itu penting banget. Kalau enggak, gagal tuh usability test. Jadi sebenarnya kita cuma dapat input dari satu orang, ya kan? Itu dinamika di grup gitu ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya one on one, tapi dari awal kita kelihatan bahwa ini satu grup gitu kan. Jadi misalnya si informal leadernya udah keluar dan tiba-tiba terus dia bilang gitu kan, buruan dong, gue tungguin ya kan? Dia sih tadi nggak cepat-cepat, tapi ya karena dia merasa bos atau merasa lebih tua atau whatever apalah itu, dan dia bilang, oh buruan dong, ini aja jawabannya. Nah, dia mengimpose keinginannya ke calon partisipan yang belum masuk ini kan, dibilangnya nantinya akhirnya bisa jadi bias atau gimana. Nah, di situ kita juga perlu pintar-pintar gitu kan ngelihatnya. Mungkin kita bisa intervene, apa ya bahasa Indonesianya, kita bisa menyelak dengan bijaksana bilang, oh maaf Pak, ini waktunya udah dianggarkan nggak lama-lama kok, kayak Bapak tadi cuma 15 menit misalnya gitu kan, supaya kita memproteksi yang calon mau masuk ini gitu, supaya dia nggak merasa di pressure oleh si informal leader kan. Atau kalau kita melihat misalnya ternyata itu adalah bosnya, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kita walaupun bilang kayak gitu, si orang yang mau masuk ini pasti akan terpressure. Jadi kita tinggal bilang, kamu nggak enak ya atau gimana, apa kita reschedule aja gitu. Biasanya itu kalau yang ekstrim kayak gitu. Tapi kita bisa ngelihat ininya. Jadi even misalnya bos pun kita bilang, iya Pak, maaf ini emang waktunya emang 15 menit kok Pak, nggak lebih nggak kurang misalnya kayak gitu. Tapi kan ada aja kan misalnya orang gokil gitu kan, walaupun bos enggak ya saya perlu dia bla bla, bos sebenarnya enggak gitu kan, cuman pengen ego aja, pengen kelihatan bos gitu kan, pengen pokoknya semua keinginannya harus diturutin gitu. Enggak saya pengen dia perlu ini malnya gitu kan. Nah, ya tinggal kita ngeliat dinamika dari si grupnya ini gimana. Karena ujung-ujungnya walaupun itu grup, kita harus dapat input dari masing-masing as individual. Ya kan? Beda kalau fokus group discussion memang kita melihat itu secara dalam satu kelompok. Kalau ini enggak. Kalau ini kita ngelihat per individu dan mereka harus comfortable supaya keluar itu semua yang semua opini tentang produk kita, either itu bagus ataupun jelek gitu kan. Nah, kemudian di sini, nah ini juga yang penting. We are testing the product, not testing them. They cannot do anything wrong. Dan ini kita juga perlu bilang dari awal, udah Pak santai aja, ini nggak ada yang salah kok Pak. Bapak ngapain aja juga boleh gitu kan. Ya maksudnya dalam koridor yang normal ya. Ntar tiba-tiba handphone prototype sama dia dimakan gitu atau dibanting-banting, ya pasti kita juga ada satpam lah di luar kan. Nah, jadi di sini intinya kita gathering data. Jadi, oh Pak salah Pak, harusnya kan kalau open tuh di file Pak, di mana-mana juga di file. Enggak. Jadi kalau misalnya emang dia ngekliknya salah, kita lihat, kita bukannya bilang, Bapak bego sih nggak pernah pakai aplikasi. Enggak. Kita cuma tanya, Pak kenapa Bapak tadi pilih akun yang ini, icon yang ini gitu ya. Jadi kan kita sambil santai aja gitu kan. Oh iya saya lupa, oh berarti udah ketahuan. Tapi kalau misalnya, oh enggak, saya ngeliat icon ini kayaknya open, ada masukan gitu kan, walaupun kita harus memverifikasi dengan user yang lain, bukan berarti semua input dia kita langsung lakuin, tapi kan coba lihat nih, benar nggak sih, apa emang icon ini membingungkan atau enggak? Tinggal kita lihat dari user lain. Kalau semua user lain bilang enggak, ya udah berarti dia mungkin lagi error gitu. Yang gampang gitu aja kan, itu yang simpelnya. Oke, tapi intinya bukan berarti salah Pak, nggak bisa di mana-mana tuh kalau mau open ke file gitu, enggak. Di partisipan itu nggak pernah salah gitu. Tinggal kita tanya, kenapa Pak ngeklik yang ini? Kenapa Pak mau open tapi kliknya yang X di sebelah kanan atas misalnya gitu kan? Hah? Masa sih? Bapak pernah pakai komputer nggak? Enggak. Oke. Kalau gitu misalnya kan, ya berarti kita tahu gitu bahwa wah ini salah nih. Kita nggak bisa ngetes
untuk ngetes aplikasi untuk orang yang nggak pernah pakai komputer, nggak bisa gitu kan, ya udah suruh usir pulang aja gitu kan, karena berarti pas waktu rekrut ngambilnya salah gitu kasarnya gitu ya. Walaupun mungkin bisa juga seperti hal yang dilakukan oleh Apple gitu kan, untuk ngetes handphone dia yang waktu iPhone pertama kan ngetes anak bayi, which is bukan bukan target market kan, itu cuma pengen showcasing bahwa nih loh produk gue segitu mudahnya. Jadi sebenarnya bisa aja ngetes aplikasi dengan orang yang belum pernah pakai komputer. Itu bisa jadi jargon marketing gitu. Aplikasi kami bahkan bisa dipakai oleh orang yang nggak pernah pakai komputer. Ya bahasanya mungkin kurang lebih indah dari itu ya, tapi pesannya seperti itu maksudnya. Oke, itu dia. Lanjut. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang get comfortable. Jadi kita bikin mereka nyaman, tapi jangan terlalu nyaman. Karena kalau misalnya terlalu nyaman, terlalu dekat gitu, jadinya mereka nggak enakan kan. Yang sebenarnya produknya jelek, oh enggak, oh bagus kok bagus. Ya ada itunya sih, cuman ya nggak apa-apa lah gitu. Malah jadinya kontraproduktif, malah jadinya jelek gitu buat usability testingnya. Kita mikir, oh produk kita bagus, bagus, bagus. Ternyata nggak bagus, man. Itu cuman karena si partisipannya terlalu nggak enakan. Nggak enakan karena kita terlalu dekat dengan dia gitu. Itu maksudnya tadi ya. Jadi kita get close but not too close. Karena kita nggak mau nanti karena udah terlalu akrab, jadinya dia nggak enak. Oh, ini sebenarnya aplikasi busuk banget nih. Cuman nggak enak nih, orangnya baik banget tadi sama gua. Gimana ya? Jangan. Jadi kita pengen seobjektif mungkin, mereka se-comfortable mungkin, tapi jangan terlalu dekat gitu. Kita building rapport tapi jangan terlalu dalam gitu building rapportnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian pertama ini ya, kita mulainya dari mana? Dari initial impression. Maksudnya apa? Blink test. Dari katanya aja ini gampang kok. Blink. Blink itu apa sih? Kedip. Jadi kita tampilkan produk kita di depan mata dia selama sedetik atau berapa detik. Udah kita ambil lagi. Jadi bukan berarti dianya suruh merem. Kan nggak mungkin lah. Ntar dia merem tapi masih buka-buka dikit matanya, kan susah. Kita kasih lihat sedetik atau berapa detik, tutup. Atau kalau misalnya aplikasi kita buka sedetik berapa detik, tutup. Apa yang Bapak lihat pertama kali? Apa yang pertama kali first impressionnya apa gitu misalnya kan? Oh, itu ada icon merah gede banget misalnya. Kalau misalnya emang itu bagus, oke, tercapai tujuan. Tapi kalau misalnya, wah, harusnya enggak tuh. Harusnya yang terlihat tuh logonya kita dulu misalnya. Atau tombol purchase atau tombol buy misalnya gitu kan. Wah, salah nih. Jadi blink test itu gunanya untuk ngelihat tujuan utamanya tercapai atau enggak sih waktu kita mau ngasih lihat produk atau aplikasi. Itu tercapai enggak? Ini kalau produk deh yang gampang ya. Tadi aplikasi kan. Produk misalnya kalau handphone, kasih lihat, kasih pegang gitu ya. Sebentar, udah ambil lagi. Gimana Pak intinya? First impressionnya, blink testnya gitu gimana ya? Jadi kan kalau berat ya, biasanya kan, oh berat nih, terkesan mahal. Nah, apa emang itu tujuan kita atau enggak? Kalau iya, oke, good. Tapi kalau enggak, wah, padahal handphonenya murah ya misalnya. Berat terkesan mahal. Apa memang kita pengen kayak gitu atau enggak gitu? Karena kan biasanya kalau kayak Xiaomi, dia nggak terlalu mau handphone murahnya terkesan mahal karena bisa mengkanibal handphone dia sendiri yang lebih mahalnya, ya nggak? Jadi ini makanya agak-agak kompleks gitu sebenarnya, walaupun kelihatannya enggak gitu kan. Karena cuman oke, blink test sekali, liatin atau mungkin pegang sedetik berapa detik. Oke Pak, udah pegang, kira-kira gimana rasanya? Gimana first impressionnya? Gimana feel-nya? Gimana apanya gitu kan? Oh iya, handphonenya bodinya terlalu mulus nih. Enak sih, tapi takutnya gampang jatuh. Itu kan, itu maksudnya blink test. Oke. Kemudian perform an expectancy test. Jadi apa yang mereka expect waktu mereka ngelihat produk kita, anything, apanya, bagian atas, depan, kiri, kanan, teksturnya, warnanya, anything. Jadi pas pertama ngelihat, apa yang kepikiran? Ekspektasinya apa? Jadi kalau misalnya nih, aplikasi sedetik blink test gitu ya. Lihat, oke, sekarang lihat lagi lebih lama gitu ya. Jadi nggak dihilangin. Kalau tadi kan lihat sebentar, hilangin. Kalau aplikasi di close, kalau produk diambil lagi gitu kan. Tapi kalau ini nggak. Oke Pak, begitu udah ngeliat, boleh lama nih kan. Kira-kira apa
ekspektasi Bapak begitu ngeliat aplikasi ini? Jadi kan pertama nih, wah kayaknya susah ya. Wah kayaknya gampang tapi nggak powerful ya. Misalnya gitu kan. Atau wah kayaknya nih berat ya. Wah karena bisa jadi gitu kan aplikasi ngeloadingnya lama misalnya. Gitu kan. Karena banyak trik-trik yang kayak game, terutama yang game ya. Orang udah pasti udah banyak dipakai. Loadingnya lama tapi ada trik supaya kelihatan sebentar, dan itu sering dipakai kok kalau mungkin kita sadar atau enggak. Dia jadi terutama kayak Windows, dia pertama kali muncul ya, pertama kali startup ya, Windows 10, 11 gitu kan. Dia udah mulai kelihatan desktop walaupun sebenarnya kita masih belum bisa ngapa-ngapain ya enggak. Jadi sebenarnya kita ngeliatnya seolah-olah wah udah muncul nih, tapi sebenarnya itu belum bisa ngapa-ngapain gitu. Kalaupun bisa ngapa-ngapain sebenarnya multitasking dia. Itu maksudnya. Kalau yang zaman dulu itu nggak kayak gitu. Begitu udah muncul desktop itu udah bisa ngapa-ngapain. Karena zaman dulu juga nggak lambat-lambat banget ya, karena nggak berat. Sekarang kan banyak apa ya, OS itu berat banget gitu tugasnya. Itu maksudnya. Jadi pas pertama kali ngeliat, apa yang kepikiran gitu? Apa yang kepikiran kalau misalnya barang megang atau ngeliat, wah terlalu kecil ya, wah terlalu besar ya, wah misalnya ringkih ya, wah kayaknya nggak anti air misalnya gitu kan. Anything. Jadi apa ekspektasi dia begitu ngelihat produk kita? Bukan yang pertama kali, kalau pertama kali tadi blink test kan. Begitu ngelihat produk kita, apa yang ada di pikiran dia? Anything. Mau berhubungan atau enggak, pokoknya anything gitu ya. Pertama kali ngeliat aplikasi, jadi misalnya dia emang, kita katakanlah aplikasinya Excel gitu. Dia jarang pakai Excel, nggak apa-apa. Begitu buka Excelnya, oke Pak, kira-kira gimana? Wah, kayaknya susah nih, karena saya emang jarang pakai Excel. Atau misalnya, kayaknya gampang, walaupun saya nggak pernah pakai Excel, tapi saya tahu nih, ini tombol ini buat grafik, misalnya gitu kan, tombol ini buat ini, buat ini. Itu maksudnya, ekspektasinya apa? Begitu pertama kali ngeliat. Jadi nggak, kita ngasih aplikasi Excel bukan cuman ke yang jago Excel gitu, enggak. Justru yang jago malah kurang berguna, karena dia udah tahu gitu kan. Oh ini di sini, ini di sini, ini di sini gitu kan, udah tahu. Justru ini kepada orang yang baru, yang awam gitu ya. Lanjut. Kemudian di sini ada task and scenario. Jadi kayak tadi ada task listnya apa gitu kan. Ada senarionya. Jadi misalnya gini, kalau task listnya apa nih? Register dan open account gitu kan. Itu tasknya. Senarionya apa aja? Ngeklik. Jadi emang dibikin detail. Apa kalau misalnya di IT itu karena yang ngelakuin emang orang dalam juga, jadi dibikin detail banget ya. Klik ini, double klik ini, klik kanan ini, klik kiri ini, ngapain, pilih apa. Nah kalau di sini kita cuman bilangnya tasnya ini, senarionya ini Pak, karena kita juga pengen lihat intuitifnya bagus nggak aplikasi kita tanpa perlu ada guidance gitu kan. Kita tinggal bilang, Pak coba register deh, coba buka account deh, gitu kan. Karena kadang-kadang mungkin misalnya orang yang baru gitu ya, jarang pakai komputer, ini gimana ya register? Itu Pak, klik yang itu, register. Oke, pas klik terus ngapain ya? Kadang-kadang ada juga orang yang kayak gitu. Jadi karena memang sebenarnya sih kalau untuk yang internal gitu, itu senarionya detail banget. Untuk cabang-cabangnya, apanya, what if apa, pokoknya detail. Tapi kalau untuk orang, kita justru jangan terlalu detail. Pertama, bikin orangnya takut. Kedua, dia pasti bisa ngelakuin karena udah ada instruksinya secara gamblang dan jelas kan. Justru kita pengen tahu ini gampang apa enggak sih, cukup mudah dimengerti orang awam apa enggak sih kalau aplikasi. Oke. Kemudian, nah di sini makanya tadi yang saya bilang kan, kita keep it simple. Kalau misalnya ada emang operations yang kompleks, itu jangan dibikin jadi satu gelondongan panjang. Kita potong-potong pendek-pendek. Jadi kalau misalnya dari register sampai browsing, sampai ke cart, sampai check out, sampai transfer bayar, kepanjangan kan. Jadi katakanlah misalnya tasknya adalah user baru belanja. Itu kan kelihatannya simpel, cuman 2 kata. Padahal kan user baru harus register dulu, harus apa dulu. Jadi kita bikin, oke, register dulu, kayak gimana hasilnya.
Kemudian browsing gimana? Searching enak apa enggak? Searching dengan keyword ini bagus apa? Bisa apa enggak? Dapat apa enggak yang kita search sesuai dengan keywordnya? Ya kan? Karena ada kalau zaman dulu belum terlalu loh. Kalau sekarang udah canggih karena udah dibikin grouping atau apa. Contohnya yang paling gampang gini. Kita nyari nih, misalnya kita baru lagi browsing. Nyari TV 20 inch. Kita searchnya gimana? TV spasi 20 spasi inci INCI atau INCH. Ya kan? Atau TV spasi 20 nggak pakai spasi inci atau 20 INCH. Itu kalau saya perhatiin di marketplace itu sekarang udah sama. Jadi kita bilangnya INCH, yang inci juga ikut keluar. Kita bilangnya 20 nggak pakai spasi, 20 inci atau 20 IN atau 20 INCH nggak pakai spasi, sama keluar semua. Kalau dulu nggak. Nah itu kan dilihat juga tuh. Browsing gimana? Karena browsing kelihatannya simple padahal enggak men. Di belakangnya sama sekali nggak simple itu. Jadi di kitanya memang dibuat sesimpel mungkin. Tapi di belakang layarnya yang ngedevelop itu paling berat di browsing tuh. Supaya orang bisa nyari apa yang dia mau gitu kan. Tadi kan register, browsing, kemudian di cart ya, check out, bayar gimana. Karena itu bukan cuman di cart gitu aja, enggak. Karena kita juga mikirin waktu orang udah di cart terus balik lagi gimana efeknya. Waktu orang di cart check out belum bayar nih, balik ke cart dari apa? Dari tadi cart check out belum bayar, balik lagi ke cart atau balik lagi ke browse gimana? Bisa apa enggak? Kalau bisa efeknya apa? Kalau misalnya dari check out langsung balik ke browse gimana? Kalau dari check out terus kemudian ke close gimana? Kalau dari check out kemudian hang gimana? Itu semua banyak kan jadinya. Itu maksudnya. Padahal baru cuman masalah belanja doang. Dari marketplace nih contohnya gitu ya. Tapi tetap even sekompleks apapun dibikin chunk, dibikin simple, small task. Ya karena si partisipan kan orang biasa kan. Dia begitu ngelihat serendengan panjang itu udah nyerah, dia udah pusing, udah bete, udah langsung nggak semangat, udah langsung mual mules masuk angin, pokoknya udah jadi nggak ideal gitu, udah jadi nggak comfortable dianya. Oke, lanjut. Jadi intinya basically our product should be simple, functional, and understandable. Makanya tadi saya bilang seminim mungkin instruksi biar dia lihat sendiri, oh ini susah nih, ini mana tombol checkoutnya misalnya, mana nih saya nggak ketemu tombol checkoutnya, ternyata tombol checkoutnya gambar pacul misalnya ya, ya jelas lah orang nggak ada yang tahu gitu kan, karena biasa di mana-mana gambar apa sih, gambar keranjang kan, even misalnya nih di mana-mana gambar keranjangnya troli gitu ya, ada dong yang asik gitu gambar keranjangnya, mungkin keranjang besek gitu atau plastik kresek, bener sih keranjang, cuman wah orang nggak semuanya tahu kalau itu keranjang, dia pikir ini parasut atau apa gitu kan. Itu tadi maksudnya. Basically our product should be simple, functional, dan yang terpenting understandable. Makanya kenapa UI UX itu sekarang makin penting. Yang tadi saya bilang zaman dulu word processor itu nggak masalah, cuman warnanya biasa banget, nggak ada warna bahkan ya. Atau mungkin ya itu kan terlepas dari masalah teknologi, atau desainnya, fontnya, semuanya juga biasa banget. Yang tadi saya bilang, yang zaman kita balik lagi ke sini ya. Zaman dulu itu walaupun dia terbatas, tapi zaman dulu udah ada ya. Nih, tadi kan kita lihat si WordStar ya. Zaman dulu udah ada yang bagus, udah ada. Karena waktu itu saya pakai, saya ingat banget. Saya dulu belum nggak pakai WordStar, saya nggak pakai WinWord karena zaman dulu Microsoft Word masih jelek ya. Dulu ada yang bagus. Ini dia. Udah bagus nih. Ya dengan teknologinya, walaupun dulu warna-warna belum ada, tapi ini enggak, udah ada. Ini waktu di sini ini versi pertama bang, iya bener kan, versi pertama banget 1.2. Sesudahnya berikutnya itu udah mendingan banget loh, udah pakai warna. Ini zaman dulu udah canggih nih ya, udah pakai warna, ini udah, dan ini intuitif banget, gampang banget. Maksudnya ya kalau orang yang belum pernah pakai komputer ya enggak lah, enggak gampang. Tapi untuk orang yang udah pernah pakai komputer itu makanya gampang banget. Makanya dulu saya sampai dengan Office 97 baru saya beralih ke Word, Microsoft Word. Tapi sebelumnya saya pakai ini.
Walaupun dulu ada WordStar for Windows, ada Word 2000 for Windows, ada WordPerfect for Windows. Enggak, saya dulu pakainya AMI Pro. Oke. Kemudian lanjut lagi kita ke sini. Basically, oke. Kemudian berikutnya ini ya. Task and scenario, start with simple before more complex one. Jadi kalau kita mau melakukan usability testing, pasti kita akan ngetes komprehensif kan, tapi kita nggak mungkin langsung kasih semuanya jeger gitu kan. Mulai dari yang simple dulu gitu kan. Kalau kayak tadi contohnya kalau di marketplace, register dulu gitu kan pas begitu masuk. Karena even untuk hal yang simple pun, kalau di IT itu ditesnya banyak loh. Cuma register ya. Ini register, ini orang misalnya apa? Semua udah punya akun apa belum? Kalau udah punya akun terus dia berusaha register, apa yang terjadi? Kalau dia belum punya akun, register gimana? Itu normal kan? Nah, kalau dia datangnya dari landing page-nya dari mana? Dari mobile atau dari desktop, atau dari misalnya websitenya dari website mana? Dari link apa? Dari Google Search? Dari apa gitu? Itu baru masalah itunya doang. Nanti kan sampai tadi yang waktu itu yang saya bilang mas, dari mulai browsing, terus masuk ke cart, terus check out apa gimana itu kan. Kalau pakai bank gimana, kalau pakai bank A gimana, bank B gimana, kalau pakai transfer gimana, kalau pakai e-wallet gimana, e-walletnya tipe yang mana gitu kan. Oh banyak banget, tapi intinya itu selalu mulai dari yang simple. Karena ini berlaku umum sih, iya dong. Pelajaran anak TK pasti lebih gampang dibanding pelajarannya S2, S3 ya nggak? Ya itu terlalu ekstrim, cuman you get the idea gitu kan. Itu dia maksudnya, simple. Oke, kemudian task and scenario do not take longer than 1 hour. Kenapa? Pertama, karena ini adalah orang luar. Oke, jadi dia nggak punya kewajiban untuk 9 to 5 gitu kan di kantor kita, karena dia mungkin punya acara lain, punya janji lain, punya arrangement lain atau apa. Plus satu lagi, lebih dari 1 jam itu udah burn out. Yang keluar udah ngaco, kasarnya gitu ya. Ngaconya bisa bagus bisa jelek, tapi intinya nggak akurat. Jadi kenapa ini do not take longer than 1 hour? Karena wah kan kalau yang misalnya tes banyak gimana? Itu internally. Atau misalnya gini, dipecah berapa orang. Tapi pokoknya intinya jangan lebih dari 1 jam. Kalaupun mau orang yang sama besok datang lagi bisa. Atau misalnya orangnya beda dipecah gitu, tasnya juga bisa, whatever gitu ya. Tapi intinya jangan dipaksain, itu akan sangat tidak produktif gitu. Bisa aja nggak masalah gitu kan, diancam aja, ayo kerjain 12 jam misalnya 24 jam bisa, cuman hasilnya nggak akurat, nggak bagus gitu, malah nggak tercapai tujuannya kan. Oke, kemudian ini iterate. Jadi iterate kemudian test. Jadi test 3 task, fix, test again another 3 task, fix and so on. Jadi di sini intinya kita ngetes dulu, baru kemudian kita lihat inputnya, kemudian kita perbaikin, dites lagi. Kemudian kalau ada perbaikan, diperbaikin, dites lagi. Itu maksudnya. Jadi ke contoh kalau kayak tadi gitu ya, kita ambil yang paling simpel tadi apa, registration gitu kan. Gimana nih kalau misalnya dari landing page, atau misalnya dia sebelumnya belum punya akun, masuk gimana? Karena nggak selalu bisa langsung mulus. Percaya deh, nggak pernah. Apalagi kalau yang namanya mobile gitu kan. Sekarang Android yang sedang ada ini di market versi berapa aja? Banyak banget. Ada yang masih pakai 8, 9, 10, 11, 12. Kita baru ngomongin versi OS. Kita belum ngomongin kalau ininya apa namanya, skinnya, launchernya, Teams-nya. Jadi kan kayak UI-nya Samsung punya sendiri, ya enggak? Xiaomi punya sendiri, Oppo punya sendiri, itu ngaruh ya. Apalagi kalau kayak yang perusahaan yang gede-gede kayak Samsung, itu benar-benar banyak yang di modifikasi sama dia gitu. Jadi yang di tempat lain bisa bekerja, di tempat dia enggak. Atau sebaliknya, kayak ini deh, Samsung Galaxy Gear gitu ya, cuman bisa bekerja di dia, tempat lain nggak bisa, ya kan? Itu dia maksudnya. Jadi itu baru ngomongin versi OS, baru ngomongin brand.
Kita belum ngomongin tipe. Samsung ada banyak banget tipenya. Xiaomi juga ada banyak banget tipenya. Apa sudah selesai? Belum. Chipset ngaruh banget. Karena kalau kalian pakai augmented reality, chipset MediaTek nggak bisa, men. Bisa aja Qualcomm. Intel nggak bisa. Itu kita baru ngomongin ya yang simple ya. Kita belum ngomongin yang gaming. Yang gaming misalnya GPU-nya pakai apa? Pakai Power VR atau pakai apa yang lain? Beda lagi. Jadi trust me. Oh Pak, mau masa misalnya developer sekelas siapa ya? Google, Microsoft. Nggak bisa sekali aja. Nggak pernah ada di dunia ini. Coba aja lihat, kalian misalnya pakai Chrome, coba lihat update berapa kali. Itu kan dia ada sesuatu di fix, ya kan? Nggak kayak zaman dulu, update setiap 3 bulan, tiap 6 bulan, tiap tahun. Sekarang nggak, mungkin tiap hari, tiap 3 hari gitu kan. Oh tiba-tiba ada update apa gitu kan. Itu dia maksudnya. Itu Google ya, sekelas Google, gede banget kan. Sama si iPhone juga gitu. Bahkan kalau iPhone ya kan, kalau kita dulu sering dengar ada yang namanya bandgate, ada yang namanya waktu iPhone 1 itu wifi-nya sinyalnya jelek karena ditaruhnya di samping, ketutupan tangan. Banyak banget karena trust me, yang namanya mobile itu probability permutasi kombinasinya tuh endless gitu ya. Handphonenya sama, carrier-nya beda, bisa beda outcome-nya, ya kan? Itu dia maksudnya. Makanya kenapa pasti ada yang namanya iterasi. Kemudian, have user rate the task intuitiveness. Jadi di sini, makanya tadi dari awal saya bilang gitu kan, kita jangan terlalu detail gitu. Ini ya, ntar pencet ini, ntar pencet ini. Nggak ada guna, karena kita justru pengen tahu ini UI UX-nya aplikasi kita. Ini contoh kalau aplikasi ya, udah bagus apa enggak? Kalau handphone, udah gampang dipakai atau enggak, seperti contoh klasik di iPhone 1 gitu ya. Untuk screen lock-nya dia pakai sesimpel mungkin, dan waktu itu ngetesnya, dan ini banyak di internet ya beritanya. Ngetesnya gimana caranya? Ada anak dari si staffnya gitu yang masih bayi, dikasih iPhone, ada screen lock-nya gitu kan. Coba lihat si bayi ini bisa nggak? Ternyata bisa. Itu dia pengen nyombong, nunjukin nih ya, ini UI gue, bayi aja bisa, itu maksudnya. Jadi intuitiveness itu penting banget. Beda kayak dulu, yang kayak saya bilang gitu ya, kalau program zaman dulu itu emang benar-benar harus belajar banget baru bisa gitu kan. Kalau sekarang nggak, cuman make-make aja, asal kita tahu kan. Ya sekarang kan coba kita lihat sini ya, kita balik dulu ke sini. Karena program sekarang tuh kan kaidahnya udah ada yang umum gitu ya, berlaku ya. Contohnya gampang apa sih? Misalnya kita buka Word lah ya, ini karena mungkin sering dipakai. Nih yang paling sering contohnya di ini pasti tombol save kan. Ini semua orang udah tahu gitu kan, nggak cuma di sini, di mana-mana juga sama gitu kan, nggak cuma di Word, di Excel ataupun di program lain gitu kan, sama gitu. Kemudian kalau yang namanya ini cut paste kurang lebih walaupun beda dikit. Search, find ini sama di mana-mana. Even misalnya kita ke Chrome, ke Google deh ya, ke Google, Tara sama gitu kan. Itu maksudnya. Jadi memang udah dibikin intuitif seperti itu. Jadi kalau yang lain-lain ini kan kita bisa nebak-nebak gitu kan. Oh ini highlight. Even misalnya kita gini kan, hover ada tulisannya gitu kan. Oh ini huruf apa, font color. Ini apa, outline gitu kan, tipografi bla bla bla. Ini bold, italic, underline. Udah lebih mudah gitu, intuitif. Itu dia maksudnya tadi ya. Oke, balik lagi kita ke sini mengenai masalah ya task and intuitiveness. Kemudian, nah ini yang saya bilang bahwa memang selalu harus ada rekaman, karena si tester atau assessor itu biasanya kan pasti nyata, tapi kan dia juga harus maintain apa ya, healthy dose of communication gitu kan, biar nggak ngerasa dicuekin dong orangnya gitu kan, nanya nggak dijawab-jawab gitu kan. Mbak ini sampai kapan ya, mbak halo mbak. Enggak kan. Jadi pasti ada rekornya juga, itu untuk backup dan untuk archive. Backup itu in case kalau misalnya si assessor missed anything gitu ya, macam-macam. Mungkin pas lagi ke WC, pas lagi makan, pas lagi apa, atau mungkin pas lagi sibuk, lagi ngetik atau lagi terima telepon, anything. Makanya kenapa perlu ada record apa, dalam bentuk video biasanya ya, video, karena itu yang bisa nangkap semua gitu ya, gerakan, gambar, suara segala macam. Itu untuk kepentingan backup sama archive. Backup tuh maksudnya kalau misalnya just in case the assessor missed anything gitu ya.
kemudian untuk archive juga. Karena nanti sesudah ini pasti, jadi sesudah si testingnya ini dilakukan, biasanya nanti akan di-review ulang videonya. Either oleh orang yang sama, atau oleh supervisor, atau oleh siapa, tapi ada future viewingnya, itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat contohnya nih. Ini contoh produk yang nggak jelek sih, bagus malahan, tapi orang salah paham gitu kan. Jadi si produk ini waktu dites di focus group itu nggak masalah, bagus gitu ya nih ya. Tested well in focus group, it failed to gain traction with broader consumer market. Kenapa? Kenapa kok di consumer market tuh nggak orang banyak yang nggak suka gitu, fail to gain traction gitu ya? Karena di sini si soft drinknya itu dia gagal itu ya, untuk bilang prevailing perception bahwa itu was a liquid candy. Jadi di sini dibilangnya jadi kalau ngelihat sekilas aja nih kalengnya, kesannya nih kan warna-warni cerah kayak permen gitu kan, kayak permen Island Tasty Pineapple Lifesaver. Jadi ini nggak sinkron semua di sini nih. Island Tasty oke, tasty gitu kan. Kemudian ini rasanya pineapple oke. Tapi Lifesaver as if kayak apa ya? Bombastis sih memang untuk marketing gitu ya. Wah, penyelamat kehidupan kalau orang haus banget. Wah, ini bisa bagus apa ya? Terus quenchernya bagus banget gitu kan. Cuman di sini kan kesannya kayak liquid candy, kayak apa ya, rasa-rasanya yang enak gitu ya, yang manis. Nah, itu bahasanya, yang manis. Tapi di sini ini sebenarnya minuman soft drink apa ya, soda gitu, pakai soda. Jadi orang jadi agak rancu. Kalau bahasa kita nih orang Indonesia mikirnya, kirain gue sirup. Itu loh maksudnya ya kan. Kirain gue sirup atau ya rasa-rasa sirup gitu kan. Ternyata soda atau apa gitu kan. Itu dia maksudnya. Apa sebenarnya nggak ada yang salah, bener nggak? Mau dia sirup bagus, mau dia soda bagus gitu kan. Cuman ada mixed ininya, nggak nyambung ya, itu bahasa yang gampang ya, nggak nyambung gitunya. Itu dia maksudnya. Dan jadi di sini padahal nih sebenarnya di focus group dia udah bagus gitu kan. Rasa mungkin enak, ini mungkin enak. Nah, kemudian masalahnya bisa macam-macam di sini. Pertama, bisa jadi fokus grup yang diambil nggak mewakili semua orang, nggak mewakili cukup banyak orang. Ya itu masalah terlalu teknis gitu ya. Atau misalnya masalah lain, waktu marketingnya, waktu advertisementnya itu yang beda gitu dengan apa yang diinginkan si pembuat produk ini. Marketingnya arahnya kemana, sementara pembuat produk cuman ini simply just another soft drink gitu loh. Tapi mungkin ya marketingnya lihat, wah Lifesaver nih, terus gambarnya misalnya di dokter, di mana gitu. Jadi kalau ada orang dikasih infus ini atau mungkin dikasih minum ini, wah jadi seger, jadi apa gitu kan. Itu dia maksudnya. Jadi apa mungkin walaupun ini udah dites di focus group udah bagus, ya perjalanan belum berakhir gitu. Bukan berarti langsung laku, langsung terjual laku, enggak gitu. Itu makanya gini deh, contoh yang gampang lagi ya. Paling sukses apa sih? iPhone kan? Emang iPhone waktu pertama kali launching, emang seluruh dunia serentak? Enggak. Ya kan? Even di Amerika pun, misalnya cuma di North America dulu, di mana dulu, di state mana dulu, enggak langsung semua. Testing the water, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya udah serentak jeger gitu kan, kalau salah itu sangat-sangat mahal gitu kan. Udah bayar advertisement, udah bayar apa gitu kan, harus terus ngasih penjelasan ke publik, ke press release, bla 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 gitu kan. Tapi kalau cuman yang deket-deket dulu gitu kan, ya kalau kayak Apple di California dulu, tempatnya dia dulu gitu kan, oke, kasih misalnya udah, nah baru lanjut. Kalau enggak, dia iterasi, itu maksudnya. Oke. Ya, ini sudah selesai. Ini contoh ini adalah bagian akhir dari pertemuan ke-14 ini ya. Jadi kalau ini untuk di kelas saya gitu ya, ada instruksi tugas kelompok. Kalau di tugas sebelumnya itu menyempurnakan produk yang sudah ada, kalau sekarang adalah menciptakan produk barang atau jasa yang belum ada, bisa aplikasi, bisa makanan, minuman, apalah segala macam, pokoknya yang belum pernah ada.
Jadi nanti presentasi gitu kan, baru nanti saya akan tanya-tanya dari sisi aspek design thinkingnya gitu ya yang pasti. Oke, ini ada penjelasan instruksinya seperti apa, bla bla blanya, dan di Adlink di Adlink juga ada itu penjelasannya ya. Kriteria penilaian makalahnya juga ada, udah saya ulang-ulang tiap pertemuan ya. Oke, kemudian penilaian presentasi juga ada, perorangan. Jadi ada nilai kelompok sama nilai perorangan. Penilaian individu seperti apa, ini ada kriteria juga. Oke. Ya, sampai ketemu nanti di pertemuan ke-15 yaitu tentang storyboard. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.